Idealnya kita itu tidak boleh miskin modal sosial. Kalau miskin modal finansial mah tidak apa-apa, artinya kita tidak punya banyak akses terhadap lembaga keuangan, nggak apa-apa, bagus. Iya iya iya. Jadi harus semangat, kita bisa maju tanpa misalnya harus selalu memiliki uang Iya untuk iya. awal-awal ya. Kenapa? Karena uang itu bisa kita produksi ketika modal sosial kita itu memang terus berkembang. Karena nyatanya Nabi Muhammad itu modal awalnya adalah modal sosial. Nah itu Pak Anton, jadi modal sosial itu dibangun dengan sifat-sifat Kanjeng Nabi yang selalu jujur. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel hari ini punya amanah untuk sama-sama membahas sebuah materi yang menarik, Pak Dr. Yusuf. Materi kita adalah modal sosial dan modal moral bagi teman-teman UMKM, bagi teman-teman pengusaha, wabil khusus bagi saya sendiri, Pak Dr. Yusuf. Belakangan atau beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar terminologi tauhid sosial, pernah diperkenalkan oleh Pak Amin Rais, tokoh reformasi yang namanya belakangan meredup. Saya tidak mempermasalahkan beliau namanya meredup atau tidak, tapi tema tauhid sosial, tema modal sosial, saya kira ini berbanding lurus bagi kehidupan pengusaha, bagi kehidupan berbangsa bahkan. Nah, apa itu modal sosial bagi pengusaha? Saya kira nanti akan dibahas tuntas oleh Pak Dr. Yusuf. Berikut modal moral. Nah, terminologi modal moral bagi teman-teman seusia saya tentu mengingatkan kita pada terminologi atau pelajaran moral Pancasila, ya, pendidikan moral Pancasila. Satu lagi bagi para santri tentu ini akan terhubung langsung dengan terminologi akhlak. Kenapa bagi seorang pengusaha, Pak Dokter, diperlukan modal sosial? Itu barangkali Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Anton. Tapi sebelum menjawab itu, Mengapa? Jadi sebuah latar belakang pemikiran. Iya. Mengapa modal sosial perlu kita pikirkan, perlu kita kemukakan, dan bahkan ini menjadi salah satu solusi juga. Mulanya itu berkembang sebuah mitos. Iya. Kalau bicara modal, identik kan dengan uang, dengan materi. Memang betul itu semua juga kita butuhkan. Tetapi kita juga melihat beberapa fakta UMKM tidak bisa berkembang ternyata juga karena materi. Iya. Materinya itu tidak bisa berkembang. Kan harusnya uang ketika kita olah dalam sebuah kegiatan usaha, baik itu membuat barang ataupun misalnya perusahaan jasa, harus berkembang. Iya. Tapi dalam fakta banyak pengusaha-pengusaha yang memiliki banyak uang, uangnya tidak berkembang. Betul. Uangnya itu tidak bertambah. Kenapa sampai terjadi begini? Padahal logika kita itu ketika kita berusaha mengelola salah satu sumber daya, misal uang, harapan kita itu uang kan bertambah. Nah, dari fakta ini setelah kita telusuri, ternyata pengusaha-pengusaha yang memiliki modal uang cukup banyak kemudian tidak berkembang, dia itu salah satunya ternyata tidak memiliki modal sosial. Iya, Pak. Apa itu modal sosial? Modal sosial itu mungkin bisa kita lihat sebagai implikasi dari perilaku kita, kemudian masyarakat mengapresiasi dengan berbagai macam gelar. Kalau kita ingat dulu Pak Anton, ya, Pak, ketika Nabi besar kita hendak menjadi seorang pelaku usaha, pada saat itu kan beliau menjadi pedagang. Banyak orang yang menitipkan barang kepada beliau. Padahal pada saat itu beliau tidak memiliki modal uang. Tapi beliau bisa berdagang dan bahkan berdagangnya itu berkembang ke beberapa negeri kan. Ini menandakan dalam sebuah fakta modal itu tidak harus selalu identik dengan uang kan. Dari modal sosial nanti juga berkembang menjadi modal ekonomi. Maksudnya ketika orang percaya dengan kita, ternyata dari kepercayaan itu akan muncul potensi-potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan. Contoh misalnya
pada saat Kanjeng Nabi tidak memiliki modal, tapi banyak orang yang menitipkan barang. Tolong jualkan, kan begitu. Iya. Dari barang tersebut kemudian dijual dan pada akhirnya kan dari sisi ekonomi finansial Kanjeng Nabi pun bertambah. Iya. Dan jangan lupa Pak Dokter, maaf, branding amanah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah boleh dikatakan terlanjur melekat, jadi orang percaya kan gitu ya. Iya betul, nanti akan kita bahas. Jadi kalau misalnya fakta pertama ada UMKM yang memiliki modal tetapi modalnya tidak berkembang. Yang kedua, ada juga fakta dalam sejarah ketika misalnya seseorang tidak punya uang tapi bisa berkembang dan bahkan ya mungkin bisa kita katakan sukses. Berarti kita mungkin harus meluruskan dulu. Modal yang kita maksud itu bukan hanya sekedar uang, tapi ada modal-modal lain yang perlu juga kita persiapkan. Salah satunya modal sosial. Jadi modal sosial itu modal yang bukan materi, Pak Anton. Tapi modal yang kita dapatkan dari satu kepercayaan. Orang percaya dengan kita atau namanya itu kan trust. Kenapa dia percaya? Karena memang kita salah satunya misalnya kalau kita lihat perjalanan Kanjeng Nabi kita itu kan beliau amanah. Ketika dititipkan barang, ketika diamanatkan barang, dia itu selalu amanah menjaga barang itu, jangan sampai barang itu misalnya kemana-mana ya. Nah, modal sosial itu justru karena satu kita mendapatkan kepercayaan, yang kedua juga kita memang punya norma atau nilai-nilai sehingga dengan norma dan nilai itu kita memang pada akhirnya bekerja sama. Jadi ada instrumen satu trust, kepercayaan, yang kedua norma-norma untuk menciptakan pola kerjasama antar masing-masing orang. Jadi modal sosial itu kita dapatkan kenapa? Ada kepercayaan, ada nilai-nilai atau norma-norma, dan pada akhirnya kita bekerja sama untuk apa? Mendapatkan keuntungan bersama juga. Saya ingin langsung Pak Dokter mencermati modal sosial itu menjadi sebuah skema, menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah alat. Sebut saja orang sekarang menyebutnya Gojek online. Itu kan sebuah kepercayaan yang disistemkan begitu. Orang akhirnya kan berlomba-lomba menjadi peserta Gojek dan sekarang usahanya bertumbuh begitu ya. Nah, yang kedua tadi Pak Dokter menghubungkan langsung dengan norma-norma dengan nilai-nilai yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sesuatu yang dituju oleh Nabi Muhammad, kita namakan keimanan, kemudian dicerminkan, dimodal sosialkan, dijawantahkan dengan yang namanya modal sosial. Ini tolong diperjelas untuk para pemirsa, Pak Dokter. Ya, karena kita ini sudah memiliki modal sosial. Pertama, kita dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, berdasarkan norma-norma, kita itu tidak bisa hidup secara individual. Artinya kita harus berinteraksi dengan orang-orang lain. Dari modal itu akan muncul pola-pola kerjasama untuk mendapatkan keuntungan bersama, tujuan bersama. Sehingga modal sosial itu Pak Anton tipenya banyak. Kurang lebih ada 3. Ada yang namanya bonding. Saya catat Pak Dokter ya. Bonding ya. Modal sosial yang sifatnya itu kuat melekat karena apa? Memiliki unsur-unsur kesamaan. Baik kesamaan secara etnis. Misalnya kumpulan para mahasiswa dari daerah tertentu. Itu kan merupakan modal sosial yang bersifat bonding. Ada kebutuhan bersama untuk berkelompok. Contoh misalnya kalau di lingkungan kita ada Asosiasi Penyama Kulit Indonesia. Itu juga merupakan modal sosial. Kenapa? Karena dalam lembaga itu kita punya tujuan, kita punya maksud, sehingga
seluruh maksud dan tujuan dari masing-masing anggota itu bisa terakomodasi. Muncul APKI, Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia, penyamak. Para penyamak berasosiasi. Jadi memiliki unsur homogenitas penyamak. Bukan penyamak ya berarti bukan anggota APKI. Itu namanya bonding. Jadi modal sosial berdasarkan kepada unsur-unsur kesamaan untuk melakukan kerjasama. Sok tinggal ku Pak Anton, antar sesama penyamak terjadi model kerjasama dalam bentuk apapun. Ada yang punya mesin-mesin misalnya bagus, kemudian yang lain tidak punya, terjadi kerjasama. Ada sistem sewa, sistem maklum, dan lain-lain. Itu terjadi kerjasama karena apa? Ada kesamaan. Mereka itu misalnya sebagai salah satu pengusaha dalam bidang tertentu. Ada juga yang namanya bridging. Bekerja tetapi tidak berdasarkan unsur homogen. Tetapi satu sama lain saling membutuhkan. Contoh apa? Tadi kan APKI itu kan merupakan bonding. Mereka bekerja sama karena ada unsur kesamaan sebagai penyamak. Tapi ada juga apresindo. Para pelaku usaha dalam bidang industri sepatu. Kalau ini penyamak, kalau ini industri sepatu. Hulu hilirnya. Iya, hulu dan hilir. Mereka bisa bekerja sama karena satu sama lain saling membutuhkan. Penyamak membutuhkan pasar, pasarnya itu para industri sepatu. Industri sepatu membutuhkan suplai bahan baku dari penyamak, sehingga kita namakan bridging. Kerjasama antara kelompok-kelompok yang homogen dengan kelompok lain yang tidak homogen. Kan penyamak dengan industri kerajinan sepatu jelas ini berbeda kan, tapi satu sama lain saling membutuhkan. Itu namanya bridging. Bisa kerjasama karena satu sama lain saling membutuhkan. Yang ketiga ada yang namanya linking. Ini secara vertikal. Yang namanya industri sepatu, industri penyamakan kulit, kan butuh perhatian dari pemerintah. Kenapa? Karena walaupun bagaimana regulasi itu kita butuhkan. Contoh misalnya, kalau bicara legalitas, kita tentu akan berhubungan dengan pemerintah. Berbicara tentang pinjaman dana, kita juga mungkin akan berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, salah satunya milik pemerintah. Bicara tentang misalnya izin-izin untuk ekspor impor, sama. Berbicara pajak, kita akan berhubungan dengan pemerintah. Jadi itu namanya linking. Jadi dengan modal sosial itu menjadi instrumen. Instrumennya itu apa? Kepercayaan, norma-norma atau semacam itu ya seperti aturan. Kita bisa bekerja sama. Paham. Dan dari kerjasama itu pada akhirnya kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Salah satunya keuntungan ekonomi. Seperti tadi, ketika orang dipercaya oleh banyak orang, maka pada akhirnya kita tidak lagi membutuhkan yang namanya uang. Kata kuncinya ketika orang dipercaya oleh banyak orang. Tadi saya mencontohkan ojek online milik Nadiem Makarim misalnya. Saya nggak mau bahas Nadiem Makarim siapa, bagaimana statusnya saat ini, tapi kan dipercaya oleh jutaan orang hari ini. Hanya melalui sistem. Nah, APKI, kemudian asosiasi Apresindo. Apalagi kan ini modal sosial berhimpun, dipercaya banyak orang, dipercaya bank, dipercaya pemerintah, dipercaya masyarakat, dipercaya para pekerja, kan gitu Pak Dokter ya? Iya betul. Jadi kan dari modal sosial pada akhirnya akan memberikan surplus kepada kegiatan usaha. Jadi dalam cek bahasa kasar nama, kalau link bisnis kita itu berjalan tersendat, susah kita akan mendapatkan keuntungan secara lancar. Jadi akhirnya link bisnis itu harus kita perlancar dengan cara apa? Saling menjaga kepercayaan, saling menjaga amanah, dan berkomitmen. Kalau misalnya bridgingnya itu berawal dari para pemasak yang masakannya pakai cabai gitu, atau dalam bahasa lain masakan Padang. Ini kan modal sosial berkembang di mana-mana. Bahkan berkembang ke Afrika, berkembang ke Amerika. Modalnya adalah menyatukan rasa sosial, yakni adalah mereka yang sebut saja terhimpun dalam sebuah kebiasaan sosial, hobi makan cabai gitu.
Dan itu Iya. diolah kemana-mana kan oleh teman-teman Iya Padang ini. betul. Jadi karena ada ciri khas dan dipercaya itu bisa misalnya menyenangkan calon-calon konsumen, bukan hanya untuk tingkat lokal tapi sudah mengglobal, Global. ya tentu modal sosial itu pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebut saja rendang Padang katanya. Iya. Kan rendang Padang itu dikenal sebagai salah satu masakan paling enak di dunia. Apakah ini juga modal sosial? Ya termasuk karena ternyata produk yang namanya rendang itu kan dipercaya orang Dipercaya orang. karena rasanya itu memang khas. Bergizi Dan tinggi. kekhasan itu ternyata menimbulkan kepercayaan dari seluruh konsumen. Pada akhirnya konsumen akan tergerak untuk tetap membeli rendang itu kan. Iya. Akhirnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena apa, produksi-produksi yang kita lakukan itu memang berkembang. Pak Dokter, tadi juga Pak Dokter kan diawali dengan pekerjaan Nabi begitu ya. Apakah beriman dulu baru mempunyai modal sosial? Apakah bermodal sosial dulu lalu beriman? Kan begini, modal sosial itu karena implikasi kita menerapkan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama. Berarti kan kita beriman dulu. Beriman dulu, kemudian iman itu kita implementasikan dalam perilaku. Nah, perilaku inilah yang akan menjadi salah satu instrumen untuk membangun modal sosial. Misalnya dia jujur. Karena jujur dipercaya oleh banyak orang. Karena orang sudah mulai percaya, tentu dia tidak akan pernah ragu-ragu untuk menitipkan apapun, termasuk misalnya uang. Jadi teman-teman UMKM, ternyata kalau kita mempelajari tentang modal sosial, sebetulnya modal uang itu mungkin nomor urut yang keberapa. Iya. Dipercaya dulu. Iya. Linknya itu memang lancar dulu. Sehingga modal sosial itu merupakan jaringan sosial yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan norma-norma. Atau boleh bersamaan ketika kita mengejar modal sosial dalam bentuk usaha-usaha, kemudian dalam bentuk usaha-usaha itu juga kita mengejar keberimanan gitu. Jadi setali tiga uang ya, tidak bisa dipisahkan barangkali Pak Dokter. Jadi begini, modal sosial itu merupakan produk dari nilai-nilai moral yang kita budayakan dalam perilaku sehari-hari. Dan budaya itu memang cerminan dari keimanan kita. Gak mungkin misalnya orang yang tidak beriman kemudian memiliki modal sosial yang bagus. Kenapa? Karena kita susah menilik. Jadi tolak ukurnya dari mana? Jadi modal sosial itu implikasi dari rasa keimanan kita. Kemudian indikatornya modal sosial itu dari kepercayaan, dari norma-norma yang sudah biasa kita lembagakan. Dan pada akhirnya itu akan menjadi potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan. Kalau tujuan akhir pertumbuhan ekonomi atau tujuan akhirnya itu meningkatkan keimanan atau dua-duanya? Ya, iman itu akan semakin kokoh ketika semua kebutuhan, keinginan, permintaan kita itu bisa kita penuhi. Iya. Sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu jembatan untuk apa? Meraih keimanan yang paripurna. Jadi tolong dicatat bagi siapapun, keberimanan dengan langkah-langkah usaha itu ada dalam satu tarikan napas yang sama gitu Pak Dokter. Iya. Jadi bareng narik napasnya itu. Jadi bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh para UMKM, sebelum bisnis itu kan dulu kita sudah membahas tentang modal intelektual, pengetahuan dulu harus kita siapkan, keahlian atau keterampilan dulu harus kita persiapkan. Bila perlu perkaya dengan pengalaman. Jadi artinya tidak langsung harus membuka usaha tapi bekerja dulu. Yang kedua, tambah lagi dengan modal sosial, tanamkan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi akhlak mulia itu sehingga masyarakat bisa menilai kita itu memang punya modal sosial karena apa? Bisa dipercaya. Nah dari situ baru kita mungkin berpikir untuk mendukung itu semua, lalu kita berpikir tentang modal uang kan. Tapi modal uang itu urutannya menjadi yang terakhir. Kalau misalnya modal uang ditaruh di urutan pertama, bisa tidak kita mengembangkan uang kalau semua persiapan untuk mengembangkan uang itu sama sekali blank. Tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman, tidak punya modal sosial. Susah kita bayangkan kan. Jadi memang sebaiknya
teman-teman UMKM, mindset kita itu harus kita luruskan dulu. Modal-modal yang harus kita persiapkan itu selain uang, tentu ada modal intelektual, modal sosial, plus moral. Kenapa harus memiliki modal moral? Bagaimana mungkin kita akan dipercaya oleh masyarakat, oleh konsumen kalau moral kita itu tidak tercermin pada perilaku industri. Jadi nilai moral itu harus tercermin dalam perilaku industri. Pertama, kita selalu membuat produk atau barang itu memang sesuai dengan apa kebutuhan konsumen. Tidak ada unsur kebohongan. Dalam semua transaksi tidak ada unsur kebohongan. Itu merupakan implementasi dari nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral itu masukkan juga ke dalam kegiatan industri. Kalau misalnya kita sudah punya reputasi, itu dengan sendirinya brand itu akan meningkat. Tidak perlu kita misalnya susah payah membangun atau proses pencitraan, tidak perlu. Tapi kita aplikasikan nilai-nilai moral kepada kegiatan usaha yang pada akhirnya secara tidak langsung dan itu akan membuat brand. Pak Dokter, ada orang yang miskin akses pada modal uang. Dia terancam miskin. Ada orang yang miskin akses pada modal sosial. Nah, karena kita sedang membahas modal sosial, bagi mereka yang jauh dari nilai-nilai, bagi mereka yang miskin pada akses terupgrade, terangkatnya modal sosial, itu pemetaannya seperti apa Pak Dokter? Ya kan kita itu tentu akan menghindari jangan sampai kita miskin dengan modal sosial. Karena ternyata modal sosial itu merupakan salah satu modal yang bisa mendahului modal finansial. Kan kasusnya banyak. Orang bisa sukses tanpa harus dulu memiliki uang. Justru uang itu dihasilkan ketika orang dipercaya oleh banyak orang. Nah begitu. Jadi ada juga tipe orang yang memang terlahir budayanya miskin. Contohnya, dia terlanjur terbiasa main judi begitu. Ya, dia bukan cuma terancam miskin, dia ada di kubangan kelompok orang-orang miskin, terutama miskin modal sosial. Nah, bagi mereka yang sudah terlanjur masuk di kubangan mental judi, gimana Pak Dokter? Kan kalau judi itu gambling. Gambling itu unpredictable. Jadi kalau kita hidup selalu unpredictable ya susah. Pada akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Kalaupun kesuksesan secara kebetulan itu sifatnya sesaat. Buktikan aja. Ada enggak misalnya orang kaya hasil judi, kalaupun ternyata ada kaya 1 tahun kemudian tidak ada lagi. Atau mungkin hukum alam juga akan menghukum. Perbuatan judi itu kalau memang dilarang pada akhirnya lenyap. Tiba-tiba apalah kebakaran atau apa banyak sekali musibah yang terjadi. Nah orang tidak sadar bahwa hukum alam tidak menghendaki kita itu gambling. Semestinya kan Pak Dokter, mereka yang terbiasa judi online itu kan si Androidnya itu bisa memutar akses atau bisa mencari akses mesin pencarian yang aksesnya itu pada modal sosial. Tapi karena sudah terlanjur si algoritmanya judi bekerja ke judi, yang datang ke HP-nya kan judi terus. Sebetulnya dia punya akses gitu. Ini ya seperti halnya orang, dia seharusnya kan punya akses juga ke modal keuangan begitu. Tapi karena kebiasaan yang terlanjur memiskinkan dirinya, ya dia ada di kubangan miskin terus. Jadi idealnya kita itu tidak boleh miskin modal sosial. Kalau miskin modal finansial tidak apa-apa. Artinya kita tidak punya banyak akses terhadap lembaga keuangan, gak apa-apa, bagus. Jadi harus semangat, kita bisa maju tanpa misalnya harus selalu memiliki uang. Untuk awal-awal ya. Kenapa? Karena uang itu bisa kita produksi ketika modal sosial kita itu memang terus berkembang. Karena nyatanya Nabi Muhammad itu modal awalnya adalah modal sosial. Nah itu Pak Anton. Jadi modal sosial itu dibangun dengan sifat-sifat Kangjeng Nabi yang selalu jujur, sidik, amanah, fatona kan. Kalau menurut saya jangan terlampau pusing mencari literatur. Praktekkan saja bagaimana Nabi waktu itu mendapatkan gelar Al-Amin. Kan Al-Amin itu merupakan modal sosial, brand yang diberikan oleh masyarakat, walaupun masyarakat pada saat itu kan heterogen. Tapi semuanya mengakui Kangjeng Nabi itu punya gelar Al-Amin. Dari Al-Amin itulah akan mengarahkan untuk mendapatkan modal-modal finansial.
sampai akhirnya Nabi Muhammad kira-kira dalam tanda petik ditunggu, dikejar oleh seorang agnia bernama Khadijah kan gitu Pak ya. Betul, karena beliau itu sudah memiliki modal sosial. Al-Amin. Al-Amin ciri-cirinya. Jadi sekarang begini ya, mindset kita coba kita rubah. Teman-teman UMKM, kalau kita ingin sukses ternyata bangun dulu link. Kalau sekarang bukan link. Link ya, kita harus membangun link. Link itu kalau dalam bahasa agama itu silaturahim. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Jadi bikin link sebanyak mungkin, karena link itu ternyata satu saat bisa memberikan potensi untuk apa? Yang berkaitan dengan finansial. Kan begitu. Jadi bangun dulu kepercayaan. Setelah itu kita tentu akan tergiring untuk mendapatkan finansial. Jadi dari kepercayaan. Percaya tidak? Hatur nuhun Pak Dokter. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi yang lain. Elko Entrepreneurship insya Allah akan selalu dawam. Insya Allah akan istiqomah dengan memperkaya dirinya sendiri dengan berbagai tema kedalaman pengusaha, kedalaman UMKM bersama Pak Dr. Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.